Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai subtematika tentang kegiatan produksi. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian tahu gambar apakah ini? Pernahkah kalian makanan ini? Kemudian carilah hubungan antara kedua gambar ini. Setelah menemukan hubungan keduanya, maka coba anak-anak salah satu dari kalian menceritakan apa hubungannya antara kedelai dengan tempe. Berikutnya, perhatikan bagan kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang pertama mengenai definisi, apa itu kegiatan produksi. Yang kedua, tujuan dari kegiatan produksi. Yang ketiga, faktor-faktor produksi. Yang keempat, jenis-jenis kegiatan produksi. Nah, jenis-jenis kegiatan produksi ini meliputi 5 bidang. Yang pertama bidang ekstraktif, kedua bidang agraris, yang ketiga bidang industri, yang keempat bidang perdagangan, dan yang kelima bidang jasa. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan apa itu kegiatan produksi. Yang kedua, anak-anak bisa memberikan contoh hasil produksi. Yang ketiga, anak-anak bisa membuat karya inovatif produksi sebuah barang secara individu. Nah, di sini kesempatan anak-anak berkreativitas. Bagaimana barang yang pada awal tidak memiliki nilai guna, sehingga barang tersebut kita manfaatkan dan memiliki nilai guna. Adapun definisi dari kegiatan produksi, nah kegiatan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Nah, berikut ini ada ilustrasi. Ini adalah kedelai. Kedelai ini akan memiliki nilai daya guna apabila kedelai ini kita olah. Nah, pertama, kedelai ini bisa menjadi tempe. Kedua, kedelai ini juga bisa diolah menjadi kecap. Dan ketiga, kedelai ini bisa diolah menjadi tahu. Sehingga ketiga barang ini akan menjadi bermanfaat lebih bila dibandingkan pada waktu awal mulanya hanya berwujud kedelai. Setelah kedelai diolah menjadi berbagai macam makanan, maka kedelai ini memiliki nilai guna. Berikutnya, tujuan kegiatan produksi. Yang pertama, tujuannya adalah bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Diberi ilustrasi di sini, ikan, ya, dan sayuran. Para nelayan menangkap ikan ini memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Para petani menanam sayur-sayuran, buah-buahan, ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tujuan kegiatan produksi yang kedua adalah mencari keuntungan. Anak-anak bisa memperhatikan pedagang kaki lima ini. Bapak ini sedang memasak. Tujuannya adalah untuk mencari laba atau mencari keuntungan.
Tujuan kegiatan produksi yang ketiga adalah menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, bisa meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang kelima, bisa mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai ataupun karena adanya bencana alam. Nah, faktor-faktor produksi meliputi 4 hal. Yang pertama, faktor produksi alam. Kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi alam yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam, meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, air, iklim, dan lain-lain. Faktor produksi tenaga kerja meliputi faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Faktor produksi modal meliputi semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola suatu usaha. Jenis kegiatan produksi meliputi 5 hal. Yang pertama, bidang ekstraktif, kedua, bidang agraris, yang ketiga, bidang industri, yang keempat, bidang perdagangan, dan yang kelima, bidang jasa. Nah, bidang ekstraktif yaitu produksi yang memungut langsung hasil yang disediakan oleh alam tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut, seperti perikanan dan pertambangan. Bidang yang kedua, bidang agraris, yaitu produksi yang mengolah alam untuk memelihara tanaman dan hewan, seperti adanya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang ketiga, bidang industri, yaitu produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, barang mentah menjadi barang setengah jadi, dan barang setengah jadi menjadi barang jadi, seperti halnya benang diolah menjadi kain. Yang keempat, bidang perdagangan, yaitu produksi yang mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada orang yang memerlukan untuk memperoleh keuntungan, seperti toko, supermarket, kios, dan lain-lain. Yang kelima, bidang jasa, yaitu produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Jadi, bidang produksi jasa tidak menghasilkan barang, melainkan hanya menghasilkan jasa. Contohnya, perbankan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Anak-anak, coba perhatikan foto atau gambar ini. Menurutmu, apa alasan mereka melakukan kegiatan produksi pembuatan tempe? Apa saja kegiatan produksi yang dilakukan oleh mereka? Apa manfaat dari kegiatan produksi yang dibuat oleh masyarakat tersebut? Adakah kegiatan produksi yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Coba anak-anak menceritakan secara singkat kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitarmu. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita mengenai kegiatan produksi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan ditunggu video berikutnya. Terima kasih.